Halo Sobat Toto Plus, nah ketemu lagi sama saya Erwin. Sekarang saya lagi ada di GWM, Great Wall Motor, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Kita lagi dikasih kesempatan buat nge-review mobil imut nih. Kalau kalian suka atau cari mobil VW New Beetle, atau mungkin campuran sama Mini Cooper gitu ya. Nah ini versi lebih murahnya, terjangkau, elektrik. Ini adalah GWM Ora 03 atau Ora O3 atau Ora O3. Yang mana yang kita pilih ya? Oke, kita sekarang mau lihat, kita mau review seperti apa mobilnya. Seperti biasa, kita mulai dari desain depannya dulu. Bener kan? Dari depan tuh sudah kelihatan gabungan antara VW New Beetle sama Mini Cooper ya. Kita lihat dari lampunya nih. Ciri khas Mini Cooper kelihatan banget nih ya. Ada di RL, melingkar begini ya. Dia sudah full LED proyektor. Ada logonya, ini unik juga, lucu. Di depan dia nggak dapet fog lamp sayangnya. Dan karena ini mobil elektrik, jadi nggak ada grill. Cuma ada di bawah juga buat ya pendingin di bawah aja. Cuman dia nggak punya grill karena nggak ada mesin combustion-nya ya. Desain sekilas memang imut. Cuman ini cukup kontras ya. Dia punya hood yang ada pahatan dua ini. Nah, kebetulan kita juga dapat versi spesial karena dia warna yang two-tone. Oke, sekarang aku mau coba untuk buka kap mesinnya. Seperti apa dalamnya? Yuk, ayo kita buka. Biasanya mobil listrik itu dia nggak pakai mesin ya, adanya trunk. Cuman ini masih ada mesin di sini. Dia mesin motornya. Di sini masih kita lihat masih belum ada peredam dan masih belum ada hidrolik ya. Mesin listrik ini, motor listrik ini, itu punya tenaga 141 HP. Dan dia memiliki torsi 210 Nm. Dia ditenagai oleh baterai LFP 47 kWh dan bisa running sampai 410 km. Itu luar biasa loh, untuk ukuran mobil seperti ini, 400 km lebih. Itu luar biasa banget. Nah, baterai 47 kWh tadi, kita bisa charge dengan dua cara. Yang pertama dengan colokan AC, Type 2 ya. Kalau kita ngecas pakai di AC, kita bisa, ya memang agak lama ya, butuh waktu 8 jam untuk sampai full charge-nya. Cuman kalau mau fast charging, kita bisa aktifkan charge DC. Dengan CCS, dari 30% ke 80% tuh cepet loh. Cuman 30 menit aja sudah sampai. Nah ini cukup buat kalian yang mungkin butuh mobilitas tinggi, nggak perlu lama-lama, 30 menit sudah bisa jalan, bahkan sampai keluar kota. Oke, sekarang kita mau lihat desainnya dari samping. Kalau sudah dari samping sudah menghilang ya, ciri Mini Cooper sama New Beetle-nya sudah nggak ada nih. Tapi kita lihat aja yuk. Oke, kita ke bawah dulu yuk. Di bawah ini dia spesialnya dia bannya pakai ukuran 215, profil 50, ringnya sudah 18 loh. Jarang mobil city car, bahkan sedan pun ya, jarang loh pakai ring 18. Ini sudah dapat gede, proper banget. Walaupun kalau soal desain ya itu selera ya, tapi ringnya udah gede nih. Ini, kalau kita ngomong bahan dulu ya, material dari bumper sampai di bagian tengah samping ini masih menggunakan plastik, hard plastik ya. Cuman kalau ini sudah logam, ya tujuannya mungkin buat safety ya, buat pedestrian. Jadi lebih standar baru sekarang kalau misalkan nabrak atau apa gitu lebih aman buat pejalan kaki misalkan. Di sini di pilar ke atas karena kita kebetulan dapat varian yang spesial colornya, dia two-tone. Di bawah ini ada spion. Ratingnya apa? Lampu seinnya standar, cuman ini sudah ada kamera kanan kiri. Jadi bisa kameranya bisa 360 ya mestinya. Terus dia model tarik handle-nya sudah keyless, sudah standar dari ini ya, zaman-zaman sekarang. Ke belakang dia ditemani sama spoiler yang sporty, ada antena shark fin di atas. Ini juga bahannya yang ini ya. Jadi kalau bagian bumper depan sama belakang ini juga pilar belakang ini juga menggunakan bahan plastik ya. Nah, yang unik adalah kalau kita masuk ke bagian desain belakangnya. Ayo kita lihat desain belakangnya. Nah, sekarang kita lihat yuk kapasitas bagasi dari Ora 03. Ini belum power kit ya, tapi sudah elektrik. Ini di sini bagasinya cukup luas untuk ukuran city car. Ini ada ini nih, kabel bawaan ya, kita buat ngecas. Nah, di bawah ini ada banyak kompartemen seperti biasa. Ya. Terus taruh dulu sini. Ini ada separator yang kita juga bisa lepas. Kalau jok ini ditidurkan,
rata lantai, toh dia akan berubah menjadi 858 liter. Luas ya. Untuk ukuran city car, luas banget. Nah, akhirnya kita bisa masuk sekarang. Kita mau lihat di kabin di seat belakang ya, seperti apa. Pertama-tama yang paling notice adalah warna. Nah, ini unik ya. Ini full leather, sintetik ya, leather. Tapi yang diperhatikan yang spesial adalah dia warnanya biru-biru Tosca, menyesuaikan sama special color dari unit ini, yaitu yang biru putih gitu kan. Ada juga varian-varian lain yang akan mengikuti warna sesuai dengan bodinya. Ini unik, jarang, dan ini cukup berani ya. Ini cocok buat Gen Z nih, yang muda-muda gitu ya. Nah, kita sekarang ngomong dari door trim dulu. Untuk di belakang, untuk bagian atas ini masih hard plastik ya, normal. Terus bagian yang kita kena sentuh langsung, tangan itu dia sudah soft touch. Dan dia juga sudah leather sintetik ya. Nah, yang spesial di sini adalah kita dapat power window-nya full auto ya. Nah, ini bukan fitur yang super, tapi jarang banget. Bahkan di mobil kelas 500 juta ke atas pun nggak ada seperti begini. Kalau nggak percaya, beli CR-V, belakangnya juga nggak akan full auto. Oke, next, kita ke sini. Untuk jok sini sudah ISOFIX standar seperti biasa. Dia ada armrest dengan 2 cup holder. Terus di sini sayangnya ada colokan buat power, tapi sayangnya cuma 1 ya. Jadi bergantian, dan dia masih pakai USB Type A, belum pakai Type C. Yang lainnya standar, plafonnya, dan dia ada pocket buat penyimpanan. Untuk di door-nya ada penyimpanan buat, memang tidak berbentuk cup ya, tapi dia ada 1 dan 2 kanan kiri selain speaker. Nah, sekarang kita ke depan. Saatnya kita masuk ke menu utama, interiornya. Pertama-tama kita tunjukin dulu nih kunci smart key-nya. Desainnya ya sebenarnya normal aja, cuman kelebihan dari mobil listrik seperti biasa, kita nggak ada push start button ya. Kalau kita mau nyalakan mobilnya, harus tekan rem. Nah, nggak ada suara mesin. Tapi sudah ada status ready, AC sudah nyala, kita sudah siap jalan. Kita lihat dulu nih desain door trimnya ya. Sebenarnya mirip secara keseluruhan sama desain pintu belakang pastinya. Uniknya ya warnanya, perbedaannya karena ini special color. Nah, kalau di depan kita dapatnya lebih banyak nih soft touch-nya. Di atas dia sudah soft touch, di armrest-nya juga ada soft touch, dan saya suka banget sama desain brush metal ya istilahnya ya. Tapi dia nggak gloss, ini bagus banget. Dia sudah full auto, power window, power mirror, semua lengkap sama key-nya. Lockdown-nya di sini, pembuka di sini, dan dia punya 6 speaker ya, 3 pasang ya, depan belakang sama tweeter di sini. Untuk penyimpanan ada buat botol di sini, seperti biasa. Untuk seat-nya hanya buat di driver ya. Kita sudah full elektrik, sliding, reclining, cuman memang belum ada lumbar support. Tapi ini sudah lagi-lagi sudah oke banget untuk level mobil city car seperti ini. Nah, sekarang desain keseluruhan dari dashboardnya ya. Pertama-tama nih, bahannya dulu. Yang atas ini sudah lagi-lagi sudah soft touch, yang bawah masih belum. Ya, warnanya lagi-lagi sesuai sama special color tadi, mengikuti warna dari two-tone di bodinya. Terus dia punya 2 layar, satu untuk instrument cluster, satu buat head unitnya. Lubang kisi AC-nya langsung menjabar ke kanan ke kiri ya, seperti HR-V juga nih, mirip ya. Nah, yang unik adalah kalau boleh ke bawah dikit, nih tombol-tombol fisiknya ada. Nah, ini persis banget, bergaya chrome, tombol naik atas begini. Dia mirip seperti punyanya Mini Cooper ya, keren ya, ngambil gayanya ya. Next kita ke ini, setirnya. Setirnya full sudah kulit. Dia sudah ada pengaturan buat wiper, lampu semua sudah auto. Di sisi kanan kita punya 4 tombol ya. Yang pertama dari kiri dulu, kita punya tombol buat drive mode. Nah, ini unik juga karena drive mode-nya biasanya terletak di setir atau di konsol tengah. Kita bisa punya auto mode, normal, sport, sama mestinya eco. Nah, kita pakai eco. Ini ada leveling buat headlamp di depan, ada stability control, dan ini bisa dibilang tombol buat matikan listrik ya, matikan engine ibaratnya ya. Kalau kita klik,
dia akan mati, jadi nggak akan ada konsumsi listrik. Nyalainnya ya seperti tadi, kita nyalakan dengan tahan rem lagi. Dan unit utamanya seperti biasa ya, integrated dengan sistem zaman sekarang seperti itu. Kita bisa ada Apple CarPlay sama Android Auto. Cuma sayangnya untuk Android Auto seperti biasa masih pakai kabel. Kita ada vehicle setting, kita bisa ngatur fitur-fitur mobil. Ini contohnya ada wireless charger, kita bisa matikan nyalakan, nanti kita tunjukin di bawah ya. Ada setting buat lampu, welcome light segala macam. Ada pengaturan auto lock kunci, wiper. Ada steering wheel assist ya, buat light, comfort, atau semakin sport. Jadi dia memperberat. Di bagian driving, ini semi-semi ADAS ya, walaupun ini belum terlalu komplit. Dan juga ada notifikasi buat parking kalau ke belakang. Ini buat reset. Di sini kita juga bisa ngatur AC. Untuk temperatur AC di sini sama kecepatan fan-nya juga di sini. Ini buat sistem setting dan juga kita bisa pakai Bluetooth ya, teleponi sekaligus juga buat multimedia. Kayak ini ada radio. Ada Bluetooth, bisa pakai USB, musik dan video. Langsung aja kita ke bawah. Seperti tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa dia unik banget di sini. Dia tombol-tombol fisiknya ada, itu bagus banget, diacungi jempol. Dia serba chrome, persis banget seperti punya Mini Cooper desainnya. Jadi selain wajah depan, ini tombol-tombol fisiknya juga ngikutin kayaknya Mini Cooper. Ke bawah dikit kita dapat dua colokan USB-A ya, satu buat charging, satu juga charging juga bisa, tapi juga buat connect ke tadi sistem Android Auto. Di sebelah kanannya ada colokan power outlet 12 volt standar. Ada buat charge, ada dua ya di sini ya. Handphone. Dia juga punya dua kompartemen buat cup holder. Nah, sekarang kita masuk ke center console-nya nih yang keren nih. Gimana nih ngerubah transmisinya? Transmisinya cuma ada 3 pilihan. Mundur, netral, sama drive ya. Kita tekan. Kita putar buat mundur. Otomatis bisa lihat kamera belakang. Kembali ke netral. Atau kalau mau jalan, ke kanan. Pertanyaannya begini. Seringkali banyak yang nanya ya, kalau ada mobil seperti begini, ini kalau kita nyetir dibuat mainan sama anak gimana ya? Tenang aja. Karena kalau kita lagi drive, ini mau diputar-putar dia nggak akan confirm, dia nggak akan berubah. Walaupun diputar-putar beberapa kali pun, kalau kita sudah dalam posisi jalan, dia nggak akan berubah. Di belakangnya seperti biasa, ada electronic power brake sama fitur auto hold. Nah, untuk mobil di segmen ini, kita sudah dapat ini ya, wireless charging. Kita coba langsung aja deh sekalian. Tuh, mau ya. Dan dia fast wireless charging ya, bagus banget. Sebelah kanannya ada kompartemen kecil. Nah, ini center console. Sebenarnya kecil ya, sebenarnya, tapi lumayan lah. Tapi sayangnya nggak ada colokan di dalam. Kita tekuk, ini sudah soft touch, lumayan enak nih buat armrest. Dan kalau kita ngomong build quality, wah ini lumayan oke lah ya. Tuh, digoyang-goyangin gini juga nggak ada bunyi-bunyi rattle segala macam. Spion utama belum auto dimming, masih manual. Tapi di belakangnya kita punya modul ADAS-ADASan gitu ya, walaupun belum full fitur ADAS-nya. Tapi dia sudah disediain ini colokan USB. Jadi kita bisa pakai dashcam langsung built-in di sini. Di belakangnya konsolnya ini kita dapat lampu LED 2 yang bisa disetting juga buat kalau ada pintu passenger dibuka. Di sini ada tempat penyimpanan buat kacamata. Nah, ini baru kita bisa lihat panoramic sunroof-nya. Lumayan luas nih sampai ke belakang row kedua, jadi memberikan kesan yang lebih luas buat mobil city car seperti ini. Ya, mobil listrik ya, memang jangan disamakan ya sama mobil bensin ya, karena memang yang paling kenotis pertama kali adalah nih, kebetulan lagi kosong nih jalannya. Wuhui, memang bener-bener kayak main mobil mainan ya. Gak ada jeda sama sekali, lihat nih. Wuhui. Kalau yang pertama kali pakai mobil listrik mungkin harus hati-hati ya untuk membiasakan diri dulu. Dan dia juga punya, kalau di mobil bensin kan ada engine brake ya. Kita juga ada regenerative braking, jadi dia akan nge-charge baterainya ketika kita lagi lepas gas. Nah ini dia juga bisa berfungsi sebagai semacam brake ya, semacam rem.
Ya kalau ngomong feel-nya sih memang paling terasa adalah powernya, instan sekali. Ya itu sudah common ya di semua mobil listrik seperti itu ya. Memang perlu pembiasaan kalau misalkan baru berpindah dari mobil bensin, mobil combustion engine ke listrik. Untuk feel steeringnya ini itu responsif, dan tadi coba muter, coba belok ya, U-turn gitu, radius putarannya lumayan pendek, jadi memudahkan banget mau parkir atau apa misalnya, karena nggak lebar juga. Nih responsif, aduh ini nggak boleh harusnya gini di jalan raya ya. Terus kalau ngomong suspensi, aku mau coba di sini. Ini biasanya ada speed bump ya di sini ya. Bentar. Nggak stiff. Ya memang untuk city car ya, jadi nggak ke arah. Atau mungkin kalau kita coba ke arah sport ya, mungkin akan ada ini perubahan suspensi. Kita belum coba di ini ya, di polisi tidur atau speed bump karena jaraknya cukup mulus ini. Tapi so far sih nyaman untuk pemakaian dalam kota, seperti sesuai sama segmennya ya, karena ada city car. Selain itu, wah ini kerasa banget nih remnya, pakem banget nih. Ini aku harus cari tempat yang ada lubang-lubang nih misalnya, biar kita ngetes nih. Segitu dulu kayaknya review GWM Ora 03. Mengenai harga, nanti kita mention di bawah deskripsi, karena biasanya harga kan ada diskon apa segala macam ya, kita bisa berubah nggak tahu. Langsung kita dipinjemin. Thank you buat GWM Panglima Sudirman Surabaya. Sampai ketemu juga di video berikutnya. See you.